Siapa? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya untuk TI 2 di mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Oke. Di pertemuan pertama ini mungkin kita akan membahas mengenai kontrak kuliah. Kebetulan kita belum sempat bertemu ya, atau waktu itu tidak continue lah ya, tidak diteruskan gitu ya. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini di semester ini kebetulan saya mengampu mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Nah, sebelum nanti saya jelaskan apa saja sih mata kuliah ini tuh gitu ya. Nah, mungkin saya akan share dulu mengenai kontrak kuliah ya. Di e-learning mungkin sudah ini ya, sudah ada semua, sudah mendownload, sudah ya. Oke, ini mengenai profil saya ya. Oke, yang terpenting itu sebetulnya apa namanya, penilaian ya. Nah, sebelum ke penilaian ya, di semester ini kita masih melaksanakan perkuliahan secara online. Nah, di sini saya tambahkan menjadi 3, asalnya kan 2 ya. Kebetulan pandemi masih belum berakhir, tapi sekarang sudah mulai apa namanya, sudah mulai longgar gitu ya. Nah, yang awalnya metode perkuliahan itu ada 2 metode, yaitu perkuliahan tatap maya menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, kemudian selain itu ada juga perkuliahan online-nya kalian menggunakan e-learning ya atau LMS ya. Nah, dengan mengakses elearning.iwu.ac.id. Nah, yang semester ini kita akan mencoba juga dengan metode yang ketiga, yaitu perkuliahan hybrid. Nanti akan saya infokan apakah perkuliahan di pertemuan keberapa kita akan melaksanakan hybrid. Syukur-syukur semuanya bisa offline gitu ya. Nah, syarat untuk yang offline sebetulnya pertama kalian minimal vaksin sudah 2 kali ya. Nah, selain itu ada juga surat izin atau ya pokoknya ada izin dari orang tua untuk mengikuti perkuliahan secara offline langsung di kampus gitu ya. Nah, ini metode perkuliahan yang akan kita laksanakan ya, di mana ketiga metode ini saya sudah jabarkan juga ya penjelasannya. Untuk aturannya, yang pertama mungkin perkuliahan tatap maya. Nah, perkuliahan tatap maya ini di sini biasanya kita menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Jadi nanti salah satu sebelumnya nanti akan saya infokan lagi gitu ya ke mahasiswa di grup WhatsApp. Di sini ya khusus untuk mata kuliah saya tatap maya itu tidak akan dilaksanakan setiap minggunya ya. Jadi nanti tatap maya itu sebetulnya aturan dari kampus itu hanya 3 kali ya. Tapi nanti akan saya infokan tatap mayanya di pertemuan keberapa saja ya. Nanti diinfokan di grup WhatsApp. Kemudian toleransi keterlambatan 10 menit ya untuk masuk ke dalam room Zoom-nya. Nah, kemudian yang poin ketiga ini mungkin ada beberapa yang hanya diaktifkan pada saat screenshot ya. Tapi untuk saat ini kemarin ada beberapa dosen yang apa namanya keberatan gitu ya, off cam. Jadi harus on cam dari awal gitu ya. Kalau saya sebelumnya metodenya itu off cam ya. Nanti saja pas saat nanti mau di screenshot atau didokumentasikan baru kalian mengaktifkan kameranya gitu ya. Tapi yang poin ketiga ini mungkin di semester ini tidak akan berlaku gitu ya. Kemudian, nah ini poin keempat, saat saya berbicara atau menjelaskan nanti mikrofonnya mohon di mute ya. Nah, kalau poin 5, aturan-aturan yang sebelumnya wajib dipatuhi gitu ya. Itu yang tatap maya. Kemudian yang e-learning atau perkuliahan online, nah, di sini setiap minggunya akan mengupload materi ya.
Jadi nanti di e-learning itu apa saja yang didapatkan oleh mahasiswa ya. Yang pertama materi yang nanti kalian download, kemudian ada forum. Nah, forum untuk mata kuliah saya, jadi gini, di setiap pertemuan sekarang itu sudah diwajibkan harus ada forum diskusi ya. Jadi nanti di setiap pertemuan ada forum, kalian hanya menjawab berupa teks, tidak usah apa namanya mengupload file gitu. Kemudian apa saja yang didapatkan tadi mahasiswa ya, kalian mendownload materi, kemudian kalian akan mendapatkan tugas atau UTS UAS, di mana nanti tugas UTS atau UAS itu akan diupload ke e-learning ini, gitu ya. Nah, kemudian nanti yang poin kedua, mahasiswa masuk ke mata kuliah untuk mendownload materi atau tugas yang telah diberikan. Kemudian kehadiran. Nah, masih banyak yang bertanya mengenai kehadiran gimana Pak? Kita kan tidak tahu nih kehadirannya gimana. Nah, kehadiran kalian mengakses e-learning ya dari login sampai kalian masuk ke mata kuliah saya, kemudian masuk ke pertemuan keberapa, kalian download materi atau kalian buka forum dan menjawab, itu sudah otomatis daftar hadir kalian akan terrecord di dalam sistem. Jadi saya mengeceknya pasti di e-learning karena e-learning ini mayoritas akan menjadi acuan penilaian, baik itu kehadiran ataupun yang lainnya gitu. Jadi tatap maya yang kita lakukan ini sebetulnya hanya pelengkap saja gitu ya. Jadi nanti secara garis besar e-learning lah yang berperan ya. Oke, kemudian dosen mengupload materi atau tugas, nah paling lambat Jumat atau Sabtu tergantung dari kesibukan. Nah jadi nanti ini kan kontrak kuliah ya. Nanti kalau misalkan ada yang keberatan silahkan kita diskusikan nanti di akhir sesi gitu ya. Jadi nanti kalau ada keterlambatan dalam 1 minggu itu paling lambat itu hari Sabtu. Kalau misalkan hari Sabtu jam 1-an gitu ya masih belum ada materi di e-learning, silakan kalian menghubungi saya untuk menanyakan kenapa belum ada materi yang diupload gitu ya. Nah, kemudian untuk perkuliahan online ataupun yang tatap muka tadi semuanya akan diinfokan melalui grup WhatsApp gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga ya, yang perkuliahan hybrid. Nah, jadi nanti kita diskusikan nih yang hybrid ini ya. Jadi mahasiswa hybrid itu gini, setengah-setengah ya. Dalam artian ada yang melaksanakan online, ada yang melaksanakan offline. Kalau yang online berarti yang tidak bisa hadir ke kampus dengan alasan yang memang ya tidak bisa dibantah gitu ya. Sehingga mahasiswa mengikuti perkuliahan di rumah menggunakan Zoom. Nah, kemudian kalau yang offline itu nanti mahasiswa akan datang langsung ke kampus dengan syarat minimal vaksin sudah 2 kali dan ada izin dari orang tua gitu ya. Nah, dari itu nanti saya akan menjelaskan di kelas ya, di mana nanti dalam ruangan tersebut ada apa namanya ya ada kamera yang memang merekam aktivitas kita di kampus supaya bisa dilihat oleh teman-teman yang melaksanakan Zoom di rumahnya. Nah, jadi seperti itu metode hybrid ya. Jadi kalau ada yang bisa datang, silakan datang. Kalau misalkan tidak bisa datang, nanti mungkin kita akan melaksanakan hybrid, yaitu ada yang offline dan online, gitu ya. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian untuk penilaian. Nah, penilaian di sini ya, saya persentase yang paling besar itu di tugas atau kuis, 40%. Di mana UTS dan UAS saya kecilin ya menjadi 30-30 karena nanti mungkin ada beberapa tugas yang akan diberikan oleh saya ke kalian sehingga menunjang tugas tersebut untuk membackup nilai UTS atau UAS kalau misalkan nilai UTS UAS-nya kurang gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk metode UTS UAS-nya akan saya infokan sebelum pelaksanaannya ya.
Sambil nanti saya jelaskan mengenai materi-materi apa saja yang ada di mata kuliah ini. Kemudian kehadiran minimal 80%. 80% itu di mana Pak maksudnya? 80% itu sebetulnya gini ya. Kalau kalian akses e-learning ya, walaupun kalian dalam keadaan sakit ya, minimal untuk mendownload itu bisa minta tolong saudara kalian atau siapapun itu. Yang penting kalian login dengan username dan password kalian. Nah, kemudian ingat, walaupun nanti kalian bisa mendapatkan materi-materi saya dari teman-temannya, apakah itu via WA ataupun email. Nah, kalau misalkan metodenya seperti itu, nanti data kehadiran kalian itu tidak akan terrecord, walaupun kalian sudah punya materi dari saya. Bisa dipahami ya? Ya Pak, bisa. Oke, nah jadi nanti ke depannya setiap pertemuan kalian ikuti dan apa saja materi yang diberikan atau tugas yang diberikan silakan kalian akses sehingga nanti data kehadirannya sudah terrecord dalam sistem gitu. Karena absensi tidak manual lagi, misalkan dipanggil satu-satu tidak gitu ya. Jadi nanti tergantung dari kalian mengakses e-learning. Nah, seperti itu ya. Ini mengenai penilaian. Sok silakan ada yang keberatan atau mau apa menyanggah misalkan. Silakan. Tidak ada. Tidak. Paham ya? Jadi penilaiannya nanti seperti ini gitu ya. Nah, oke. Setelah itu di sini ada deskripsi ya. Deskripsi mengenai mata kuliah analisis dan desain sistem informasi ya. Nah, jadi gini. Langsung saja to the point ya. Jadi di mata kuliah ini kalian mendapatkan dua sistem ya. Yang pertama kalian nanti akan mendapatkan pendekatan secara objek oriented ya. Nah, di mana nanti objek oriented itu lebih ke UML ya. Nah, kalau yang berstruktur nanti lebih ke penggunaan flowchart, DFD gitu ya. Nah, kemudian ada IRD, Entity Relation Diagram kayak gitu ya, tabel relasi. Nah, seperti itu. Sebetulnya ini sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Nah, cuman kalau di analisis dan desain sini nanti kita lebih banyak ke studi kasus ya. Bagaimana merancang menggambarkan sebuah sistem menggunakan UML atau flowchart gitu ya. Nah, kalau di prodi sistem informasi itu sebetulnya bukan flowchart ya, tapi flow map ya. Nah, jadi kemudian di sini ada juga daftar pustaka dari mata kuliah ini ya. Nah, cuman untuk daftar pustaka ini ataupun kalian mending nyari aja di internet, silahkan ya. Dari data-data lain gitu ya. Dulu nggak? Kalau hybrid, apakah kalian tidak keberatan? Kalau saya pribadi Insya Allah nggak keberatan. Gimana? Senang malah kayaknya. Oke, ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa ketemu langsung di kampus gitu ya. Secara online terus kadang susah untuk mengerti gitu ya. Jangankan online ya, kita tatap muka langsung di kampus kadang ada yang memang belum paham gitu ya. Apalagi secara online. Online itu terbatas sekali gitu ya. Nah, intinya di mata kuliah ini analisis dan desain sistem informasi ini ya. Jadi nanti kalian akan belajar mengenai apa itu sistem gitu ya, apa itu analisis sistem gitu ya. Kemudian bagaimana cara merancang sebuah sistem. Nah, kayak gitu. Tapi merancang itu bukan hanya sekedar deskriptif saja gitu ya. Tapi kalian harus menggambarkan dengan flowchart gitu ya. Kemudian kalau yang object oriented itu UML, di dalam UML itu ada use case diagram gitu ya, ada activity diagram dan yang lainnya. Nah, selain itu juga kalian nanti setelah merancang sistem ya, kalian juga merancang sebuah user interface, input atau outputnya ya. Input output itu gimana Pak? Nah, gini contohnya, saat kalian misalkan mau bikin email ya. Saat kalian mau bikin email, itu kan ada yang kalian inputkan ya, form pendaftaran misalkan atau form registrasi. Nah, itu yang kalian input itu enggak langsung toh jadi ada teks, ada apa gitu ya, enggak. Tapi kita harus rancang dulu bagaimana sih perancangan input.
Kemudian nanti bagaimana outputnya, seperti apa yang kita inputkan nanti diolah oleh sistem, setelah diolah oleh sistem nanti outputnya seperti apa. Nah, selain jadi yang perancangan input dan output itu lebih ke aplikasi, ya, ke perancangan input output aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi biasanya ada database, ya. Makanya di sini kalian juga akan diberikan mengenai perancangan database-nya. Jadi aplikasi tidak, ya ada beberapa aplikasi yang memang tidak menggunakan database, tapi kebanyakan di sistem informasi itu pasti menggunakan database, gitu ya. Kalian misalkan mau bikin website akademik, namanya database, gitu ya. Kan nanti di dalam akademik itu apakah ada pengolahan pelajaran dan yang lainnya, itu pasti akan disimpan di dalam database. Sudah belajar database, perancangan database? Sudah ya? Sudah bisa semua ya? Jadi biar nanti nggak terlalu ini ya. Tapi tetap nanti kita akan studi kasus nanti. Jadi di mata kuliah ini tuh teoritisnya mungkin nanti akan saya berikan di awal-awal. Nah setelah itu nanti kita studi kasus ya. Karena mata kuliah ini tuh harus banyak studi kasus ya. Pak, studi kasus di mata kuliah ini gimana sih contohnya? Contohnya gini, kita misalkan akan membangun sebuah sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan, ya. Nah, jadi nanti bagaimana kita mau itu menggunakan flowchart atau pakai UML, kita nanti akan bahas semuanya. Nah, selain itu kita juga harus merancang input dan outputnya atau user interface-nya. Nah, setelah itu baru ke perancangan database-nya. Jadi dalam sebuah sistem itu lengkap semuanya, ya. Jadi ada perancangan sistemnya, ada perancangan input dan output untuk membangun aplikasinya. Nah, kemudian ada juga perancangan database untuk menyimpan database-nya, datanya, gitu ya. Nah, Pak, selain itu mata kuliah ini nanti ada sangkut pautnya dengan skripsi nggak? Ada, ya. Nah, di mata kuliah analisis dan desain sistem informasi ini, kalau kalian temanya sistem informasi skripsinya, ini akan ada di bab 4. Ya, akan ada di bab 4. Karena bab 4 itu lebih ke perancangan sistem. Jadi perancangan sistem itu sebetulnya udah keseluruhan. Ada perancangan sistem, nanti di dalamnya ada perancangan input dan output. Database-nya harus digambarkan seperti apa, kayak gitu. Ya, jadi itu mata kuliah itu akan nyambung atau akan ada lagi nanti di skripsi kalian, gitu. Ya, nah itu mungkin gambaran dari mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Atau ada yang keberatan dengan metode tadi perkuliahannya, misalkan silakan. Kita diskusi aja sekarang. Ya. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai skripsi, apakah skripsi itu ditentukan oleh kampus tentang temanya atau bagaimana, Pak? Nah, oke. Saya langsung jawab aja ya. Nah, oke. Jadi skripsi itu ya nanti ada standar dari kampus ya. Untuk tema ya, temanya itu nanti kalian akan diberikan gambarannya ya. Temanya itu ada beberapa tema yang akan kalian pilih, tapi nanti lebih mengkerucut lagi ke judul. Kemudian, Pak, temanya nanti yang menentukan kampus. Kampus itu hanya membatasi saja. Nanti misalkan ada 5 tema dari kampus, tapi kalian misalkan ada yang lain, tema lain, tapi memang nyambung dengan informatika misalkan, ya, itu bisa diambil, ya, asalkan kalian yang sanggup, ya, sanggup untuk mengerjakan skripsi tersebut, gitu, ya. Jadi intinya nanti kalian akan ada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian itu nanti proyek akhirnya itu kalian bisa bikin proposal. Ya. Kalau sudah kalian bikin proposal, berarti tema itu udah dapat kalian tuh. Ya. Tanpa ada syarat dari kampus tema 1 2 3 sampai berapa gitu ya. Nah,
kalian saat mengikuti mata kuliah MATLIT, metodologi penelitian, kalian sudah bisa menentukan tema kalian sendiri. Ya. Nah, nanti tema kalian ajukan dulu, Pak, ini gimana temanya, bisa diterima nggak? Oh, bisa. Tentukan judulnya. Nah, setelah itu tentukan judul. Setelah judul, pasti saya akan bertanya, nanti sistemnya kayak gimana? Oh, diceritain aja dulu. Jadi nanti ada diskusi, ya. Ada diskusi. Nah, setelah itu baru nanti akan ada masukan-masukan atau bahkan ini mah terlalu sederhana, kayak tugas aja ini mah, bisa nanti cari tema lain gitu. Ya. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri Pak Tio dari program studi teknik informatika 2. Pak, ini Ya. untuk nanti skripsian kan itu kita magang dulu ya Pak. Magang karena nggak ada Ya. KKN kan Pak, kalau nggak salah. Ya betul kan Pak? PKL. Ya untuk KKN kan nggak ada ya Pak. Nah itu Ya, Pak untuk PKL sendiri atau magang sendiri itu kita menentukan sendiri mau di mana misalkan, atau nanti sama kampus diberi opsi Pak? Nah, kalau magang ya atau PKL ya, PKL itu kalian sebetulnya bisa memilih atau mencari tempat PKL-nya itu berdasarkan keinginan kalian, asalkan nanti intinya nyambung dengan keilmuan kalian, ya. Jadi teknik informatika usahakan PKL-nya itu di software house gitu ya, yang ada sangkut pautnya dengan pembuatan program atau perancangan sistem gitu ya. Jadi jangan sampai hanya sekedar input aja Pak. Nah, nanti yang jadi laporan PKL-nya gimana gitu ya. Jadi nanti kalian silakan cari sendiri untuk tempat PKL-nya. Sebetulnya ada satu perusahaan yang memang sudah menawarkan diri untuk memakai mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika. Nanti akan saya tawarkan ya. Jadi perusahaan tersebut membutuhkan mahasiswa tapi lebih ke automasi ya. Ke otomasi. Jadi nanti bisa bertanya ke saya ya. Apakah itu di grup atau nanti di pribadi mah enggak ya. Cuman yang dibutuhkan 2 orang. Gitu. Itu ya. Ya Pak, siap Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Satu lagi Pak. Boleh? Itu untuk waktunya berapa lama ya Pak kalau boleh tahu untuk magang? Nah, kalau magang kebetulan di IU itu minimal 3 bulan. Ya, minimal 3 bulan. Jadi bisa ada kakak kelas kalian yang hampir 1 semester. Ya. Gitu ya. Nah, kayak mengenai kontrak kuliah ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup sih Pak, kalau dari saya Pak. Udah cukup. Oke, waktu kita tinggal 6 menit lagi. Kita diskusi aja nih ya. Kita diskusi mengenai judul mata kuliah ini aja. Nah, judul mata kuliah ini kan analisis dan desain sistem informasi. Ada yang bisa menyebutkan analisis itu apa menurut kalian? Sok, langsung. Saya Pak. Hah? Saya Ya, nyobain. silakan. Siapa? Saya Haris Jainuddin, Pak. Ya. Analisis itu kayak kita melihat menganalisis sebuah sistem. Jadi melihat jerawana gini Pak, kedalaman dari sistem. Analisis aja dulu. Jadi nanti gini, kita pecah-pecah analisis itu apa, desain itu apa,
sistem informasi itu apa. Jadi yang pertama analisis atau analisa. Analisa itu apa sih menurut kalian? Saya Pak Ajit, Pak. Yuk. Kan izin, nama saya Rizky Ramadan Pratama dari Prodi TI 2. Kalau Ya. menurut saya analisis jadi kayak skripsian berdasarkan data-data yang udah ditemukan. Gimana? Analisis itu jadi pendeskripsi sebuah informasi harus sudah ditentukan, sudah ditemui dulu. Oke. Jadi tadi seperti intinya mah pengumpulan data lah ya. Nanti kita Ya, Pak. analisa ya. Kemudian ada lagi? Saya Pak Trisnandi. Ya, silakan. Jadi kalau analisis itu kayak melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa gitu. Jadi menelaah suatu peristiwa. Ditelaah. Bisa. Itu. Ya. Kita menelaah apa nih? Ya, kalau di sistem informasi berarti dari data sampai ke informasi itu nanti kan akan diolah gitu ya. Nah, analisanya seperti apa? Kayak gitu, ya. Nah, sekarang desain. Desain itu apa? Desain itu rancangan, ya. So, rancangan. Kemudian kalau sistem informasi itu apa? Wah, ini mah pengantar sistem informasinya harus belajar lagi, ya. Sistem informasi itu hasil dari pengolahan data, ya. Data mentah diolah menjadi informasi. Gitu ya. Nah, nanti di forum ya, di forum e-learning silakan kalian jawab semuanya. Di pertemuan 1 sudah ada, sebetulnya di pertemuan kedua juga sudah ada forum yang saya masukkan di e-learning, silakan kalian jawab. Nah, nanti minggu depan kita diskusi lagi gitu ya. Oke, pertemuan kali ini mungkin bisa diakhiri saja, cukup sekian atau ada yang ditanyakan lagi? Pak, minggu depan ke Zoom lagi Pak, kayak gini, jam segini. Nah, untuk waktunya nanti akan saya infokan lagi. Jadi tergantung dari kesiapan dan waktu saya bisanya gitu ya. Karena takutnya kalau terus-terusan malam ada yang keberatan ya. Kalau yang lain gimana? Keberatan nggak kalau malam? Kedepannya. Sebetulnya kalau siang pun nggak apa-apa ya. Sesuai jadwal misalkan jam 1 gitu ya, itu juga saya insya Allah bisa mungkin minggu depan ya. Cuman untuk Zoom-nya nanti hari Kamis ya, hari Kamisnya gitu ya. Paling nanti kita minggu depan itu nanti kita diskusi dulu di grup saja gitu ya, jam-jam mengenai jamnya. Kalau ada yang nggak bisa ya nanti kan bisa kita diskusikan di grup gitu. Nah, kemudian untuk nilai ya, nilai usahakan kalian mengikuti prosedur semuanya ya. Prosedur apa saja yang sudah saya sampaikan tadi, tolong diikuti karena nanti menentukan untuk mendapatkan indeks nilai ya. Indeks nilai yang akan kalian dapat itu dari A sampai E salah satunya ya. Kalau yang E itu biasanya saya tidak bisa membantu kalau yang absensinya di bawah 80%. Jadi di bawah 80% itu misalkan bolong-bolongnya itu lebih dari 3 kali nih. Berarti nanti itu kurang dari 80%, udah berarti tidak bisa dibantu lagi gitu ya. Nah, makanya nanti kita ya mudah-mudahan kalian semuanya dalam satu kelas TI 2 ini bisa dapat A semua ya di mata kuliah saya ya. Tapi mohon bantuannya juga dari kalian gitu. Oke? Oke, mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan lagi? Atau nanti kita nyambung saja di grup WA ya kalau ada yang bertanya lagi ya.
Oke, kalau gitu mungkin saya tutup saja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, salah ucap kata, mohon dimaafkan. Kalau mau screenshot silakan sambil saya tutup gitu ya.